Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 atau kelas 3 SMA dengan tema iman kepada hari akhir. Materi pokok yang akan kita kaji, yang pertama, teman-teman siswa-siswa diharapkan mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir, pembagian hari akhir, landasan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian bagaimana tanda-tanda datangnya hari akhir, kemudian yang terakhir hikmah beriman kepada hari akhir. Wa ibaratuhu al-imanu bil yaumil akhir. Ma yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bih. Al-yaumul akhir wa huwa yaumun azimul ahwal tushibu fihi al-atfal taqumun nasu fihi min kuburihim wa yushiruna ila sa'idin wahidin lil hisab summa ya'ulu amruhum ilan na'imi awil adab. Wa amal imanu bih bahwa atasdiku bi annahu la budda ayyatiya wa ayyadhira fihi jami'a ma warada fil Qur'an wal hadis fi sya'nihi. Madza ta'taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bih. A'taqidu awalan bi su'alil kubur summa bi na'imihi aw adabihi summa bihasril ahsadi wa annal khalqa kama buti'a bi'adi summa bil hisab wal mizan summa bi'i'da'il kitab amma bil yamini aw bishimali summa bisirat summa bidukhulil mu'minina al jannah darin na'im wa dukhulil kafirina jahannam daril adabil alim. Pengertian hari akhir atau yaumul qiyamah. Hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari yang sangat dahsyat. Dimatikannya seluruh isi bumi. Seolah-olah anak kecil menjadi beruban. Manusia dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di satu tempat untuk dihisap, yakni untuk diperhitungkan amalnya. Kemudian mereka ditentukan nikmat atau disiksa. Yang kedua, pembagian hari akhir. Hari akhir juga dinamakan dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Adapun hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur, yang merupakan alam di antara dunia dan akhirat. Kiamat sughro sudah sering terjadi dan bersifat umum atau biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang merupakan suatu teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya untuk kembali ke jalan yang lurus dengan bertaubat taubatan nasuha. Al-qiyamatus sughro ya wafatu kulli syakhsin indang tihai ajalihi wa biha yang takilu minad dunya ilal akhirah. Kiamat sughra ialah wafatnya setiap manusia ketika ajalnya sudah tiba, dan dengan kematian itu berpindahlah manusia dari alam dunia ke alam akhirat. Kemudian yang kedua adalah kiamat sughra. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Kiamat kubro akan terjadi satu kali, dan itu belum pernah terjadi sama sekali. Kejadiannya benar-benar luar biasa, di luar dugaan manusia, dengan tanda-tanda yang jelas. Dan pada saat itu semua amal perbuatan manusia sudah ditutup rapat-rapat, sudah tidak diterima lagi amalnya. Kiamat kubro merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan membangkitkan para hamba dari alam kuburnya, kemudian menghisapnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, Al-Qiyamatul Kubro alladzi yuhyillahu fihil mauta wa yub'atsul ibad min kuburihim summa yuhasibuhum.
Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini, membenarkan dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan akan tampak jelas segala apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan sebenar-benarnya. Kemudian landasan hukum Al-Quran dan Hadis. Semua ajaran Islam sudah termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Dan Al-Quran itu kebenarannya absolut, pasti. Pasti hari akhir itu akan terjadi. Namun datangnya semua manusia tidak ada yang mengetahui. Wallahu a'lam. Dasar hukum yang menjelaskan tentang hari akhir itu termaktub dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Artinya, ditiupkanlah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu kedua kali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, rawahu Bahas. Artinya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga di bumi tidak ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Itu dasar hukum dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu secara keumuman dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda-tanda yang kecil, yang kedua tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kecil bahwa kiamat itu sudah dekat. Yang pertama, hamba sahaya dikawini oleh sayyidnya atau tuannya. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Perzinaan terjadi di mana-mana. Minuman keras merajalela. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, yaitu perbandingannya 1:50. Sekarang sudah terjadi apa belum? Ada dua golongan yang saling membunuh, tetapi mereka mengaku sama-sama memperjuangkan agama Islam. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Fitnah muncul terjadi di mana-mana. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Banyak manusia yang menginginkan untuk bunuh diri. Kemudian yang kedua, tanda-tanda akhir yang besar. Tanda-tanda besar atau tanda-tanda yang kubro, tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat waktunya. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi, yaitu juru selamat pada hari akhir. Yang keempat, munculnya Ya'juj Ma'juj, yaitu bangsa perusak di muka bumi yang sangat ditakuti. Kemudian rusaknya Ka'bah atau Baitullah. Kemudian Al-Quran sudah tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, bahkan hanya digunakan untuk bacaan biasa. Sekarang sudah apa belum? Banyak manusia yang menjadi kufur. Turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Nabi Isa masih di langit. Tidak tahu kapan Nabi Isa akan diturunkan. Kemudian turunnya asap yang mematikan atau dukhon. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Apa hikmah kita beriman pada hari akhir? Yang pertama, tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau orang yang tidak beriman. Jangan mengikuti gaya kehidupan orang ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Sekarang pemuda-pemuda saat ini, pemuda-pemuda milenial sedang perang melawan arus itu. Karena semua media banyak yang menampilkan gaya hidup mereka, gaya-gaya yang memikat hati, namun tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Maka sudah selayaknya kalau kita mengimani kepada hari akhir, jangan menirukan pola hidup orang-orang yang tidak mematuhi ajaran Islam atau tidak berpedoman pada ajaran Islam. Yang kedua, selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketakutan kepada siksa Allah, selalu berbuat baik dan benar, mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Jihad di jalan Allah bisa jadi dengan dakwah, bisa jadi dengan mengajar, bisa jadi dengan berdagang dengan benar, berjihad. Kemudian tidak bakhil atau kikir dalam berinfak. Kemudian memiliki kesabaran dalam kebenaran ketika tertimpa musibah. Tertimpa musibah itu sementara, karena hidup ini, kalau ulama itu mengkiaskan seperti orang yang mampir minum, sebetulnya hanya sedikit. Masa yang panjang kita itu di akhirat. Kalau kita beriman pada hari akhir, ketika tertimpa musibah, sabar. Ini hanya ujian semata. Nanti ketika kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, Allah ridho, maka keberuntungannya akan kita dapatkan. Kemudian lebih taat kepada Allah dan Rasul dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Karena beriman pada hari akhir, mau maksiat itu takut. Senantiasa hidup berhati-hati, waspada, dan minta ampunan pada Allah. Jangan lupa sholawat kepada Nabi, agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian mengimani kepada hari akhir itu dapat memotivasi kita untuk beramal dan beribadah. Karena segala sesuatu yang baik atau yang buruk, sekecil zarah pun, sekecil sebiji sawi, akan mendapatkan balasan di akhirat. Yang terakhir, selalu menghiasi diri dengan berzikir kepada Allah sehingga jiwanya menjadi tenang. Selalu menambah iman dengan mendengarkan nasihat petuah ulama, mendengarkan sholawat, mencintai ilmu, mencintai sesuatu yang benar. Semoga materi daring Akidah Akhlak ini bisa bermanfaat. Doakan selalu agar channel Sofia ini tidak henti-hentinya nasrul ilmi atau berbagi ilmu. Berbagi ilmu tentang daring atau tentang materi umum. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan materi ini boleh digunakan teman-teman Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.